Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah pembelajaran Quran Hadis. Dalam pertemuan ketiga kita akan membahas tentang strategi dan metode pembelajaran. Baik, jadi dalam mata kuliah kali ini, pertemuan ketiga, yaitu strategi dan metode pembelajaran secara umum, belum masuk ke khusus ke ranah Quran Hadis, dan ini bisa dipraktekkan untuk segala mata pelajaran, tidak hanya Quran Hadis. Berikut penjelasannya. Ya. Jadi pengertian yang pertama adalah strategi pembelajaran. Di sini dijelaskan bahwa strategi merupakan pola umum, rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, jadi strategi itu rentetan pengetahuan, rentetan kegiatan yang masih umum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih mudahnya, strategi itu bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan dan kegiatan apa saja. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran yaitu usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran sehingga peserta didik lebih mudah mengaturnya dan menjadi pola yang bermakna. Jadi kalau pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dengan murid dalam memberikan materi agar siswa ini mudah dalam menangkap dan mendapatkan maknanya. Nah, dari pengertian di atas, jadi saya ambil dua pengertian saja karena banyak sekali pengertiannya. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga peserta mudah dalam memahami dan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Jadi cara-cara dan yang akan dipilih oleh pengajar itu apa dalam menyampaikan materinya. Nah, cara ini yang akan sampai pada tujuan pembelajaran atau materi apa yang akan dikuasai oleh peserta didik. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, ini saya ambil 3 saja. Yang pertama adalah konstruktivisme, CTL atau contextual teaching and learning, dan tematik. Untuk konstruktivisme adalah berpendapat bahwa pembelajaran itu mengedepankan aktivitas peserta didik. Jadi peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran. Peserta didik tidak diindoktrinasi atau peserta didik tidak dianggap hanya sebagai tong kosong yang diisi oleh guru. Atau peserta didik tidak hanya didikte oleh guru terus-menerus. Nah, contohnya konstruktivisme yaitu diskusi dan demonstrasi. Jadi murid atau peserta didik dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan dibimbing oleh guru. Selanjutnya adalah contextual teaching and learning atau CTL. Kalau CTL ini fokusnya mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi yang nyata. Jadi materi pembelajaran yang disampaikan itu dengan
disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, di sini menekankan daya pikir yang tinggi, transfer ilmu pengetahuan, dan mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi kalau GTL itu lebih ke tekstual, jadi siswa juga dituntut aktif dalam pembelajaran dan disinkronkan dengan situasi yang ada sekarang. Yang ketiga adalah tematik. Tematik itu pengalaman belajar peserta didik, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Jadi kalau tematik itu lebih pada pengalaman belajar peserta didik. Jadi lebih ke mengembangkan keterampilan peserta didik. Jadi tiga ini itu mengacu pada pembelajaran aktif atau active learning. Sedangkan metode pembelajaran yang pertama adalah pengertiannya. Metode bisa dikatakan berbagai cara atau seperangkat cara atau jalan yang dilakukan oleh guru dengan sistematis dengan melakukan upaya pembelajaran yang telah diolah. Jadi seperangkat cara atau jalan yang dilakukan. Kalau metode sudah dilakukan dan ditempuh secara sistematis dalam pembelajaran. Jadi kalau metode itu cara-cara yang ditempuh itu apa saja. Nah, sedangkan strategi adalah seperangkat rencana yang akan dilakukan oleh guru itu apa. Kalau metode sudah jalan yang dilakukan dan yang ditempuh. Nah, sedangkan pembelajaran nanti di akhir kita akan tahu posisinya. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi dan eksperimen, metode pemecahan masalah. Jadi sangat banyak metode pembelajaran. Antara lain saya ambil 4. Ceramah itu biasa dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi murid hanya menyimak dan guru menjelaskan apa yang disampaikan guru. Jadi guru menjelaskan apa yang ada di isi buku. Kalau diskusi, murid dikasih tema dan disuruh untuk mengulas atau mengurai tema tersebut dan disimpulkan. Sedangkan demonstrasi dan eksperimen adalah murid dituntut untuk mendemonstrasikan apa yang diperintah oleh guru. Kalau eksperimen lebih ke uji coba. Sedangkan pemecahan masalah, murid dikasih suatu masalah, selanjutnya disuruh untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimana solusi terbaik dan bagaimana hal yang harus dilakukan. Nah, semua metode ini tidak ada yang sempurna. Jadi semua metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sebisanya murid jadi sebisanya guru memiliki atau mengcombine antara metode satu dengan metode yang lain. Dalam suatu pembelajaran atau dalam suatu materi pembelajaran bisa dilakukan oleh berbagai macam metode, tidak hanya satu metode saja, tetapi bisa berbagai macam metode. Nah, ini adalah taksonomi model pendekatan strategi, metode, dan teknik. Jadi ada taksonomi, yaitu urutan-urutan model pendekatan strategi, metode, dan teknik. Nah, jadi kalau model pembelajaran isinya adalah rangkaian pendekatan strategi, metode, dan teknik. Nah, untuk penjelasan berikutnya kita ada di part kedua ya. Terima kasih. Kita lanjut di part 2.